dengan fasilitator Ibu Ermalisni MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Tuti Sugiarti SPD. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di Lembaga TK Fransiskus Fajar Mataram. Maka marilah kita saksikan bersama apa yang akan saya presentasikan, apa yang akan dikupas bersama dan menjadi diskusi bersama pada budaya positif di Lembaga TK Fransiskus Fajar Mataram. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Fransiskus Fajar Mataram dan yang saya banggakan para guru di TK Fransiskus Fajar Mataram. Mengucap salam, mulai. Salam Pancasila, salam Fransiskus berjiwa besar. Tabib pun. Ya pun. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini, walaupun cuaca sangat panas, terik, di sini saya akan mengajak bersama kepala sekolah dan para guru untuk bersama-sama melihat apa yang menjadi pemaparan tentang budaya positif supaya nantinya di sekolah kita ini juga benar-benar terlaksana apa yang menjadi budaya positif. Untuk itu, di sini saya yang pertama akan perkenalkan fasilitator, yaitu namanya Ibu Ermalisni MPD, fasilitator CDP Angkatan 10, kemudian ada Ibu Tuti Sugiarti SPD, pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 10. Sebelum lanjut ke aksi nyata budaya positif tentang di modul 1.4, bersama-sama kita akan melatih konsentrasi kita. Melatih konsentrasi dengan tepuk. Nanti kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, bersama-sama. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Luar biasa, walaupun siang, panasnya luar biasa, semangatnya tetap semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. ulangi sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kemudian di sini tertulis yaitu tentang budaya positif. Materi pembahasannya pada budaya positif itu ada perubahan paradigma, stimulus kontrol, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma, stimulus kontrol. Sebelum itu, di sini akan dijelaskan apa sih budaya positif itu. Budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan disiplin untuk berperilaku atau berbuat kebajikan yang terlahir dari diri sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin dari kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana yang merdeka.
Ini Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu tentang konsepsi keteladanan sikap merdeka. Kemudian adapun definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian ada beberapa tahapan untuk mengembangkan budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus kontrol, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Seperti di lembaga kita ini, kita sudah menerapkan ini karena sekolah kita itu memang sekolahan lingkungan yang aman, sudah ada pagar sekolah, kemudian nyaman, dan murid-murid itu mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka. Kemudian yang kedua, perubahan paradigma belajar, memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Jadi yang awal itu kita memang harus memusatkan bagaimana sih supaya pembelajaran kita itu jadi menggembirakan. Nah, di sini ada konsep disiplin positifnya. Jadi konsep disiplin positifnya merupakan pendekatan metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kesalahan, melakukan komunikasi yang baik, dan menghargai peserta didik, agar peserta didik dapat melakukan suatu kebaikan yang muncul dari dirinya sendiri. Ini sudah sering dilakukan oleh anak-anak. Seperti contoh, anak-anak yang benar-benar belum mampu untuk mengerjakan kegiatan selalu bilang, "Bu guru minta tolong sih, saya belum bisa." Kemudian pada saat anak makan juga jika kesulitan karena memang gurunya sudah memberikan keleluasaan untuk anak supaya anak itu tidak setiap harinya minta tolong kepada ibu guru. Nah, ini tergerak hatinya, minta tolong kepada teman. Minta tolong sih teman, misalnya namanya Riko, minta tolong sih Riko, saya tidak bisa membuka botol minumku, minta tolong dong bantu. Nah, ini adalah disiplin positif. Anak pun sudah melaksanakannya. Kemudian disiplin positif sendiri itu adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, disiplin positif ini usaha seseorang untuk belajar mengontrol, menguasai diri dalam memilih tindakan. Ini seperti contoh, kalau di sini disiplin positifnya antri. Anak-anak juga sudah belajar antri, tunggu giliran saat mendapatkan kegiatan itu antri, mengambil kegiatan yang sudah disiapkan. Kemudian antri saat mengambil alat tulis. Nah, disiplin positifnya. Kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan Dan Bosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, di sini akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seringkali juga kalau ini terjadi, contohnya pada saat anak-anak mengikuti lomba, itu memang sudah sudah menjadi reward dari kita untuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu mengikuti lomba, jika menang ya dapat hadiah, kalau kalah tidak. Tetapi ini yang utama itu motivasi dari kita. Jadi kita memang punya momen tersendiri jikalau anak itu memang menang saat mengikuti lomba. Bukan yang diharapkan hanya hadiah, tetapi bukan hanya motivasi juga, tapi kayak sanjungan. Wah, hebat loh, kemarin sudah ikut lomba mewarnai, menang, keren. Tingkatkan kembali ya supaya tetap bertahan, besok lagi kalau ada lomba menang. Kemudian untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilakunya bersifat informal. Di sini ada yang dibahas tentang keyakinan kelas, dibuat untuk pembiasaan disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Sebelum ada kata keyakinan kelas, setiap di dalam kelas dulu selalu ada aturan, ada peraturan, ya, peraturan di dalam kelas. Mengapa sih kok sekarang diganti dengan kata keyakinan? Dulu itu peraturan, terus ada kesepakatan kelas. Nah, sekarang lebih mendalamnya lagi, yaitu kita akan menghidupi tentang keyakinan kelas. Ini melaksanakan yang pertama, melaksanakan kegiatan dengan baik. Ini contohnya. Kemudian tidak ngobrol atau ribut di dalam kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh anak-anak. Kemudian bersikap jujur dan toleransi. Nah, untuk para ibu guru sendiri, contoh nih, saya beri contoh untuk keyakinan. Coba seandainya para ibu guru itu mengendarai kendaraan motor, mengapa harus pakai helm? Supaya apa? Ya, supaya apa, Bu? Menyelamatkan kepala, luar biasa. Apalagi Terhindar dari segala macam bahaya, misalnya ada binatang atau apa biar tidak masuk dalam mata. Oke, supaya aman, terhindar dari segala binatang atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi? Mematuhi peraturan lomba. Luar biasa, mematuhi peraturan. Ya. Nah, kalau orang mengendarai motor harus pakai helm, itu seakan-akan takutnya karena peraturan. Wah, nanti di sana ada polisi loh. Kita pakai helm supaya tidak ditangkap polisi. Juga kita pakai helm karena supaya kita tetap rapi, juga ada juga. Tetapi di sini keyakinan yang dimaksud, mengapa sih kok naik motor harus pakai helm? Itu supaya diri kita selamat. Diri kita selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi seperti kecelakaan. Nah, disinilah muncul keyakinan. Kita harus meyakini, tidak malah semena-mena takut karena adanya aturan harus pakai helm supaya tidak ditangkap polisi. Nah, di sini keyakinan ini muncul. Mengapa sih pakai helm? Supaya diri kita selamat, diri kita aman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan. Sama seperti kesepakatan kelas yang sekarang menjadi keyakinan kelas yang dibuat, itu memang benar-benar muncul dari anak. Jadi anak ditanya, kalau untuk PAUD sendiri, kalau untuk menuliskan, untuk menuangkan apa yang menjadi keyakinan, tentunya belum bisa ya. Bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Makanya kalau untuk anak PAUD itu
ditanya, diulang-ulang kembali. Kalau sudah masuk kelas, apa sih keyakinanmu di dalam kelas? Mau apa? Anak pasti dengan berebut akan menjawab seperti yang sudah kemarin dipraktekkan itu. Saya tidak akan lari-lari di dalam kelas. Itu ada anak yang jawab seperti itu. Ada juga anak yang jawab, saya tidak ngobrol bu, tidak ribut. Ada juga yang bilang, saya kalau habis bermain akan merapikan mainan dan alat tulis. Itu di antaranya. Kemudian ada juga yang bilang, bu, kalau di dalam kelas itu harus semangat belajar. Nah, itu muncul dari anak-anak masing-masing. Itu yakin, saya itu harus berbuat apa sih? Jadi kalau anak sudah mengatakan seperti itu, tugas kita yang mengingatkan kembali. Oh, tadi si Roro, misalnya namanya Roro, si Roro sudah buat keyakinan kelas loh. Katanya tidak lari-lari lagi di dalam kelas saat belajar. Itu keyakinan kelasnya harus ditunjukkan dong. Kemudian dengan sendirinya pasti Roro akan. Itu setiap kali diulang-ulang. Jadi apa yang anak ungkapkan, apa yang sudah diungkapkan untuk menjadi keyakinan kelas ini, yaitu yang kita ingatkan kembali ke anak. Kemudian selanjutnya pemenuhan 5 kebutuhan manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan kebutuhan untuk diterima. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, kesenangan kebutuhan akan rasa senang, dan penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini akan mengalami semua. Kasih sayang. Siapa sih yang nggak mau disayang? Apalagi anak-anak. Pengennya cari perhatian terus, pengennya disayang terus. Nah, kemudian kebutuhan untuk diterima. Kita mempunyai banyak anak yang karakternya berbeda-beda. Anak itu semuanya pengen diterima, pengen disayang. Ada yang, bu guru tuh selalu sayang sama Tegar, aku nggak disayang. Nah, kita harus mendekati dengan bahasa kita. Jadi kita harus bukan face to face. Intinya apa ya? Jadi dari hati ke hati. Kalau semuanya itu disayang. Bu guru tidak pilih-pilih. Bu guru sayang dengan semua anak. Nah, jadi di sini kebebasan kebutuhan akan pilihan juga. Kesenangan kebutuhan akan rasa senang. Jadi kalau dunia PAUD, dunia TK itu masih dunianya anak-anak bermain. Jadi bermain dengan hati gembira, dengan senang, nggak malah, Bu guru, aku sudah capek, nulisnya 1 lembar. Itu tidak akan terjadi. Karena memang hak anak untuk sekolah di TK, di PAUD itu belajar sambil bermain, bermain saya belajar. Jadi belajarnya sambil bermain. Oke, untuk selanjutnya. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Banyak anak yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Kita pengennya anak ini gini-gini, sebenarnya juga begitu. Kalau kita menuntut anak, ayo sih duduk manis, nurut. Nah, tapi itu juga konsekuensi. Jadi kita harus mengucapkannya dari hati ke hati supaya anak itu juga bisa menerima. Oh iya ya, saya itu salah, kan bertentangan dengan hatinya. Nah, perbuatan dan hatinya saling bertentangan. Ini kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Dian dosen ini mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan, dan memandirikan murid? Nah, di sini ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa pembelajaran di sekolah itu harus berpusat pada murid, karena guru itu hanya sebagai fasilitator,
semuanya kembali ke murid. Jadi harus berpusat kepada murid, memerdekakan dan memandirikan murid. Kemudian melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, di Dr. William Glasser ini menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Yaitu pertama, sebagai penghukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Apakah sekarang para ibu guru juga masih sering mendengar kalau guru itu sebagai penghukum? Masih terjadi tidak? Nah, di sini 5 kontrol. Yang pertama itu ada sebagai penghukum ya. Jadi, kalau sebagai penghukum ini dulu memang sering mungkin dilakukan oleh pendidik-pendidik yang mungkin bukan PAUD ya. Kalau di PAUD, kalau sistem penghukum ini masih ada, anak-anak tidak mau sekolah semua karena sudah takut. Kalau dengan penghukum, jadi anak juga tahu. Tapi di sekolah kita juga tidak pernah mengalami hal seperti ini. Makanya anak-anak selalu antusias walaupun hujan, mendung, mereka tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Nah, kemudian kalau sebagai penghukum ini, seperti contoh itu suara nada tinggi, bahasa tubuh ini, mata yang lotot, jari-jari sampai menunjuk. Seperti contoh misalnya, Avanso, ayo duduk. Nah, itu sebuah ancaman dan menghukum. Ternyata dengan bahasa nada suara yang tinggi, mata melotot, jari-jari sampai menunjuk, itu sudah masuk guru itu sebagai penghukum. Jadi di sini memang anak dengan sendirinya akan takut karena dengan nada suara tinggi kita, mata melotot, apalagi jarinya sampai menunjuk-nunjuk. Kemudian yang kedua, ini membuat merasa bersalah. Nah, ada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi, membujuk secara halus. Hasilnya pasti murid akan senang dan akrab dengan guru. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ini kalau sebagai teman misalnya, tidak hanya anak yang selalu minta tolong, tapi guru juga sebagai teman bisa. Misalnya, Ardito minta tolong dong, ambilkan buku-buku yang ada di meja. Nah, ini guru sudah sebagai teman. Dengan mengungkapkan kata minta tolong, terima kasih. Jadi di sini itu tidak menyakiti murid, mengontrol, membujuk secara halus. Seperti contoh tadi minta tolong. Kemudian membuat merasa bersalah. Sudah ya? Nah, sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Tadi ada 5 ya kontrol yang harus dimiliki guru, tetapi kalau sebagai penghukum kita buang jauh-jauh. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Hasilnya, murid tetap merasa tidak nyaman. Kok tidak nyaman ya? Seperti kita sendirilah, kita mau kerja apa, dipantau terus misalnya. Nah, itu juga perasaan tidak nyaman muncul, sama seperti anak-anak. Jadi rasa tidak percaya diri juga langsung muncul. Misalnya diberi tugas, Gabriel, tolong ya kerjakan supaya hari ini tidak terlambat lagi mengerjakan tugasnya. Baik Bu Guru, tapi setiap saat kita mantau. Anak itu tidak akan nyaman.
karena merasa kurang percaya diri. Nah, di sini sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer untuk dirinya sendiri. Di sini posisi kontrol manajer, inilah yang paling ideal untuk digunakan sebagai kontrol murid. Jadi kita sebagai guru harus menggunakan posisi sebagai manajer. Manajer ini kita sering dengar kata manajer itu pada pekerjaan yang apa ya? Iya, perusahaan. Terus ya, rumah sakit, di instansi-instansi penting. Baik, terima kasih. Benar, kata manajer ini asing kalau didengar di dunia pendidikan. Nah, tetapi sekarang sebagai guru, posisi yang akan digunakan untuk sebagai kontrolnya murid itu adalah posisi manajer. Jadi kita semua seorang guru ini sebagai guru, posisi yang digunakan harus sebagai manajer. Jadi harus menggali. Misalnya yang terjadi hari ini, terlambat, ada anak yang terlambat, namanya Keke misalnya. Kita nggak langsung marah-marah, Keke, kenapa sih kamu terlambat terus? Bisa tidak ya besok tidak terlambat? Setiap hari terlambat. Itu dengan anak itu akan merasa bersalahnya berkepanjangan. Besok kalau sudah besar mungkin yang diingat itu terus, aku tuh terlambat terus loh, aku dimarahin itu terlambat terus. Nah, itu selalu diingat. Tetapi kalau kita sebagai manajer, halo Keke, selamat pagi, anak itu akan dengan sukacita menjawab selamat pagi Bu Guru. Nah, dari situ anak akan yakin mengungkapkan, akan mengkomunikasikan. Dia akan merasa bersalah, Bu Guru, minta maaf ya, hari ini Keke terlambat. Nah, jadi kita tanya, mengapa sih kok Keke hari ini terlambat? Biasanya tidak, kenapa sih hari ini terlambat? Misalnya, maaf Bu Guru, hari ini Keke terlambat karena adik Keke sakit, si Kendall sakit. Oh sakit, yang sakit adik Kendall? Kok yang terlambat si Keke? Kenapa nak? Iya, kan ibuku ngurusin adik Kendall dulu, makanya Keke datangnya terlambat Bu Guru. Minta maaf ya Bu Guru, Keke besok tidak akan ulangi lagi. Terus Bu Guru mengatakan, baiklah, Bu Guru akan memaafkan Keke. Besok lagi Keke datang ke sekolah tidak terlambat ya. Iya Bu Guru. Nah, itu suatu seorang manajer bersama murid untuk memecahkan masalahnya. Masih banyak hal lagi di sini. Kalau posisi guru itu harus sebagai manajer. Nah, sebelum lanjut ke segitiga restitusi, di sini nanti juga ada beberapa yang harus dibahas. Untuk itu, coba semangat paginya apakah masih hidup? Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Sekali lagi. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Luar biasa. Jam berapa? Jam cinta kasih. Ya, jam cinta kasih. Pagi, siang, sore, malam dikatakan semua jam cinta kasih. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, bentuk segitiga restitusinya nanti akan nampak. Tapi sebelumnya di sini
Saya akan membacakan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Segitiga restitusi. Nah, di sekolah kita ini juga sudah menghidupi yaitu 5 pilar karakter. Jadi, yang pertama itu ada cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin. Ini yang memang harus dihidupi oleh pribadi anak. Nah, di sini segitiga restitusi. Nah, inilah dulu segitiga. Yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Yang pertama kita akan bahas tentang menstabilkan. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Di sini sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian suruh mengajukan pertanyaan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini contoh ajuan pertanyaan pada menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan dan pertanyaan disampaikan dengan nada suara, tidak menghakimi atau memojokkan. Contohnya, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini tadi yang ada pada validasi tindakan yang salah. Kemudian segitiga sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Sebagai contoh pertanyaan, ajuan pertanyaan, sebagai keluarga, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Sudah berapa slide yang kita tunggu? Nah, untuk selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi
yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Nah, di sini perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan, kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah? Ini hal-hal yang harus perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Tadi ada menstabilkan, memvalidasi, dan keyakinan. 3 segitiga restitusi. Kemudian, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Jadi kembali lagi ke segitiga restitusi itu tadi, yaitu kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Jadi tugas kita yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, yaitu di masing-masing kelas harus mempunyai keyakinan kelas. Apa sih yang harus kita indahkan di dalam kelas bersama anak-anak didik kita? Jadi sekarang ini kata aturan sudah diganti menjadi keyakinan. Jadi tidak ada lagi bahasa, aku mau mentaati aturan di dalam kelas, itu tidak. Tetapi keyakinan kelas. Apa yang menjadi keyakinan kelas? Nah, kemudian pada segitiga restitusi tadi ada memvalidasikan, ada pertama menstabilkan, terus memvalidasi, kemudian keyakinan. Nah, itu adalah gambaran supaya kita sebagai guru harus menjadi posisi sebagai manajer. Jadi sekarang dipaut benar-benar PAUD TK benar-benar harus menghidupi guru itu sebagai manajer. Karena ada 5 kontrol tadi ya. Apakah masih ada yang ingat 5 kontrol tadi itu ada apa saja selain manajer? Pengawas, Iya, sudah lebih benar. Pemantau. Terus apa lagi? Penghukum. Terus apa lagi? Teman. Sebagai teman. Terus kembali lagi sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah. Nah, ada 5 ya. Jadi akan diulangi kembali, ada 5 posisi kontrol. Jadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini segitiga restitusi tadi itu akan menuju ke kita sebagai manajer. Jadi ada permasalahan apapun anak didik itu bersalahnya melakukan hal-hal yang ya ampun luar biasa sekali, nah, kita harus menjadi manajer. Jadi kita memang harus benar-benar menanyakan apa sih permasalahannya, mengapa sih kok jadi seperti ini. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan supaya tidak terulang lagi? Terus besok kita harus berbuat apa? Nah, itu adalah manajer. Kemudian dari kelima materi pembahasan, dari perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan manusia tadi, terus 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini yang akan kita lakukan, yang pertama itu adalah melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah,
Jadi kita akan mengikuti, akan melaksanakan kata keyakinan kelas. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi peraturan kelas, tetapi diganti menjadi keyakinan kelas. Karena biar nilai-nilai kebajikan, terus nilai-nilai karakter yang akan dimunculkan itu memang benar-benar diyakini oleh anak-anak. Jadi kalau peraturan itu kan menakutkan, tapi kalau keyakinan kelas itu dari diri, muncul dari diri. Apakah setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Iya, luar biasa. Coba sih tepuk semangat dulu. Ini walaupun siang, terik panas bolong, luar biasa. Para guru masih tetap semangat. Tepuk semangat. 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 Uwi, uwi. Uwi, uwi. Wah. Baiklah, para ibu guru di sini untuk membuat perubahan suasana hati. Jadi di sini saya akan mengajak para ibu guru untuk mengikuti apa ya namanya? Games, ya benar sekali, game. Jadi di sini punya berapa tangan ya masing-masing? Dua. Oke, dari kedua tangan, coba tangan yang kanan, telapak tangannya buka. Kemudian yang kiri, di atas telapak tangan kanannya. Berarti saya harus ikut juga ya? Dia kan tidak bisa menangkap. Ya oke. Sekarang kita berdiri. Kita akan games tangkap cepat. Cepat, tepat, dapat. Siap? Siap. Di sini ada cerita. Bukan lapangan. Jadi, terus aku ada dua. Di sini kata kuncinya adalah monyet. Oke. Jadi kalau ada kata monyet, siap jari telunjuk yang ada di atas telapak tangan harus ditaruh. Ini yang bawa cerita saya, jadi saya tahu kapan harus tangkap ya. Oke. Siap. Di hutan banyak tinggal sekali para binatang. Di hutan itu banyak pohon-pohon rindang, banyak sekali binatang. Ada binatang darat, binatang laut, binatang udara, ada juga binatang buas. Di antaranya ada ular, ada kucing, ada ikan di kolam, dan juga ada binatang yang monyong-monyong. Monyong bu. Seketika lihat binatang yang monyong di samping pohon yang besar sekali dan rindang, ada binatang, ada binatang singa, ada binatang harimau, ada binatang elang, dan ada juga binatang monyet. Jadi sekali lagi, gamenya sekali lagi, kata kuncinya adalah apel. Apel. Itu dua. Oh udah sih, apel. Pada pagi hari ada Bu Susi yang membawa keranjang manisnya, yaitu ke pasar. Bu Susi ke pasar dengan tujuan membeli sayuran dan buah-buahan. Ketika Bu Susi milih, ternyata banyak buah. Ada buah anggur, ada buah asam, dan ada buah jeruk. Tetapi Bu Susi tidak suka, karena Bu Susi suka dengan buah alpukat, buah pisang, buah pepaya, buah apel. Sekali lagi kita tes bikin tentang Mas Fransiskus. Kita akan gerak dengan Mas Fransiskus.
bersama. Satu, dua, tiga. Kawan, marilah kita bersama membuka hati bagi dunia dengan semangat, siap sedia, cinta dan kurban bagi sesama. Fransiskus semakin keren, semakin oke, semakin smart. Fransiskus semakin keren, semakin oke, semakin smart. Fransiskus, Sopo Fransiskus. FF is the best. Oye, oye. Kinclong, kinclong. Sekali lagi lebih semangat. Sopo Fransiskus. FF is the best. Oye, oye. Kinclong, kinclong. Luar biasa, terima kasih. Silakan kembali duduk. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih. Sudah sampai ke penghujung. Terima kasih. Di sini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada ibu guru untuk bertanya, untuk mengungkapkan apa yang memang harus diketahui bersama atau yang menjadi keganjalan di hati dari pembahasan budaya positif. Terus materi pembahasannya tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Apakah di sini ibu guru ada yang mau bertanya atau kurang jelas dalam saya menyampaikan untuk materi budaya positif? Dipersilakan. Oke, Suster Vio. Suster Vio, dari kelima materi pembahasan, mana sih yang ingin Suster gali lebih dalam lagi itu yang mana? Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin men-sharing atau menceritakan ya, ini pengalaman saya sendiri. 5 posisi kontrol yang ingin saya lihat kembali. Oke, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada sebagai 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk, menghati. Nah, baik Bu Guru, ini sebagai pengalaman saya sendiri ya, ketika di dalam kelas ada anak memang sangat aktif ya, ketika kita meminta untuk duduk tenang, memang anak itu sangat aktif. Jadi kadang tuh kita sambil, saya ya dengan guru yang lain sambil menunjuk, tolong duduk seperti itu. Misalnya Avanso, Dinto, minta tolong duduk. Itu dengan nada agak keras. Nah, saat itu memang anak merasa langsung down ya, semangat itu langsung turun, wajahnya itu langsung berubah, nah, seperti itu ya. Jadi ya kadang di bawah kontrol ya, di bawah kesadaran kita itu berusaha untuk ya bagaimana caranya biar anak ini tenang seperti itu ya Bu. Tapi ternyata di materi tersebut, materi ini menyadarkan saya bahwa ketika kita mau mendidik seorang anak itu tidak boleh menunjuk-nunjuk ya, tidak boleh melotot, tidak boleh dengan mata yang melotot, jari-jari menunjuk, bahkan menghadap ya. Karena mungkin dengan cara seperti itu anak-anak bisa down dan tidak percaya diri ketika mengerjakan sesuatu seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi terima
Masih dengan materi ini, saya boleh mendapat pengalaman untuk bisa memperbaiki diri. Oke, luar biasa. Terima kasih Suster Vio. Sangat apa ya? Bukan ini, tapi mau mengupas tentang guru itu sebagai penghukum. Memang benar ya. Dikira itu kata penghukum itu menggunakan tindakan, maksudnya perbuatan, entah cewek, entah apa, itu tidak pernah kita lakukan di PAUD di TK. Tetapi dengan kita ngomong dengan nada keras, nih mata melotot sambil tangan gini, itu juga sudah sebagai penghukum. Jadi di sini memang benar-benar apa ya? Melalui filosofi Ki Hajar Dewantara, kita suruh kembali lagi. Kita suruh benar-benar diajak untuk menjadi pendidik yang memang dari hati ya. Jadi memang anak itu tidak bisa semena-mena langsung dimarah, dibentak, apalagi sampai ditunjuk-tunjuk. Memang rasa percaya dirinya itu hilang. Semangat yang tadinya mau belajar jadi hilang. Itu memang benar-benar terjadi. Walaupun tidak pakai tindakan yang jewer atau apalagi sampai tangannya sampai geget lah istilahnya, kita sampai gebes. Itu tidak terjadi sih. Tetapi dengan kita nada keras itu ternyata sudah menghukum. Kita itu sebagai penghukum. Nah, ini berrefleksi bersama. Refleksi bersama. Terima kasih Suster Vio, luar biasa. Kemudian apakah ada lagi? Ada Bu, yang saya tertarik dengan yang paradigma baru, Paradigma. perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma. Tadi Bu, di atas ya. Nah, ada beberapa tahapan untuk mengembangkan budaya positif. 1. Perubahan paradigma, stimulus kontrol. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini berarti kan pengaruh dari luar, ya, pengaruh eksternal. Lalu perubahan paradigma belajar, memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Menurut saya ini memang paradigma baru karena menurut saya selama ini yang saya kerjakan adalah saya membuat rancangan pembelajaran, terus saya mengaturnya sedemikian rupa. Pertama-tama memang agar anak saya itu belajar dengan baik, anak yang saya didik belajar dengan baik. Dan pada akhirnya dengan tujuan atau dengan agar misi saya tercapai, yaitu menghasilkan. Nah, hasil kan pada akhirnya. Tetapi di sini dikatakan proses pembelajaran dibandingkan produk yang dihasilkan. Jadi, apakah bukan seharusnya tujuan yang kita capai itu akan membuat kita mengatur pembelajaran sedemikian rupa? Tetapi kalau itu kan proses pembelajaran yang kita fokuskan. Ya mungkin bukan berarti itu tidak dipikirkan ya. Tapi di sini dikatakan proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Jadi saya kurang setuju, bukan kurang setuju. Mungkin paradigma saya masih yang lama. Jadi saya tuh berpikirnya bahwa ini saling berkesinambungan dan tujuan akhirnya adalah hasil. Gitu. Jadi tetap tujuannya memang hasil, output anak-anak, karakter anak-anak dengan proses yang berbeda. Jadi ini seperti terbalik menurut saya, menurut pikiran saya. Jadi prosesnya dulu gimana, nanti ya hasilnya itu kita pikirkan nanti. Nah, kalau saya tuh lain, mau hasilnya seperti apa, kita pikirkan proses yang bagaimana. Itu kalau saya. Itu mungkin ada sedikit benar paradigma baru karena menurut saya jadinya begitu ya. Tapi tidak harus saya setuju kan dengan pendapat atau paradigma ini. Mungkin seiring berjalannya waktu ini akan menjadi keyakinan saya juga, tapi saat ini saya merasa bahwa ini terbalik gitu. Menurut saya. Terima kasih luar biasa Suster Lee. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan paradigma belajar. Ya, ini yang akan kita bahas bersama.
Jadi memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Tujuannya memang semua sama ya. Anak belajar itu yang nanti hasilnya yang diharapkan adalah baik. Itu tujuannya. Tetapi sekarang kita kembali ke awal dulu, yaitu proses. Jadi proses belajar anak itu memang benar-benar harus kita perhatikan. Seperti contoh, seperti contoh kalau di TK, jadi PAUD kita ini di TK, untuk menulis angka, menulis huruf, itu ada prosesnya, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Tidak ujungnya kita hanya tahu, oh iya benar, angka 7-nya benar nak, oh angka 10-nya benar, pinter loh. Kita tidak tahu prosesnya anak belajar itu bagaimana. Jadi di sini yang kita harus pusatkan lebih besar itu pada proses belajarnya. Yaitu seperti contoh misalnya nulis angka 3. Kadang anak itu nulis angka 3 sering terbalik tuh. Jadi malah 3-nya itu burung terbang. Nah, padahal dari garis lengkung. Tapi kalau anak itu memang belum tahu, kita cuma hanya memerintahkan, ayo nak tulis angka 3 yang benar ya, karena kita ingin tahu hasilnya. Tetapi kita tidak tahu proses belajar mereka. Kita hanya ingin tahu hasilnya. Ada juga yang tulis angka 3 itu dari bawah. Sret, benar hasilnya angka 3. Tapi untuk proses pembelajarannya, untuk membuat angka 3 ini sudah salah. Jadi yang diharapkan yaitu proses pembelajaran itu dengan benar. Contohnya yang menulis angka 3, garis lengkung dari atas terus turun ke bawah. Nah ini adalah prosesnya. Jadi kita lihat semua proses belajarnya anak-anak, bukan di akhirnya hasilnya sama-sama benar, hasilnya benar, tetapi ada dalam pembelajaran itu prosesnya tidak benar. Jadi kita memang harus memperhatikan lebih besar dalam proses belajarnya. Kita ketahui kesulitanmu di mana sih? Kamu tidak bisanya di mana? Belum mampunya di bagian apa? Itulah proses pembelajaran. Maka nantinya kita akan tahu hasilnya. Jadi prosesnya dulu, baru produknya akan dihasilkan. Seperti itu. Ya, betul. Saya setuju juga. Prosesnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Jadi memang konsep yang saya pakai itu adalah keseluruhan, maksudnya output siswa ketika dia sudah lulus. Tetapi ini ternyata menceritakan bagaimana proses pembelajaran satu persatu dari setiap mungkin materi-materi yang harus diterima oleh anak. Kalau itu saya juga setuju bahwa memang benar kita harus punya paradigma yang demikian. Jadi terima kasih untuk mungkin pengalaman atau pengetahuan dari informasi yang mungkin ini tidak baru, tetapi kita yang kurang update, terutama saya kurang update dengan ilmu baru, pengetahuan baru yang selama ini ternyata seharusnya sudah kita pakai, tetapi kita masih menggunakan paradigma klasik yang waktu itu ketika kita sekolah kita mendapatkan itu. Terima kasih banyak, luar biasa penjelasannya. Terima kasih juga para ibu guru yang sudah aktif dalam presentasi bersama tentang budaya positif. Jadi kita disuruh kembali ke pembelajaran yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus kembali merasakan filosofi, mengupas apa sih pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu. Ternyata kita diajak kembali ke sana ya. Jadi pembelajaran yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara itu memang harus berkelanjutan, tidak boleh dipangkas begitu saja. Karena tawaran-tawaran melalui pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Hebat semuanya. Oke, terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah TK Fransiskus Pajar Mataram dan para ibu guru. Kita bersama telah berdiskusi
diskusi mengenai budaya positif. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama tentang budaya positif yang akan kita kembangkan, yang akan kita tetap jalankan berkelanjutan di TK Fransiskus ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses menuju pembelajaran yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Terima kasih. Sudah sampai ke penghujung. Terima kasih. Di sini nanti saya akan memberikan kesempatan kepada ibu guru untuk bertanya, untuk mengungkapkan apa yang memang harus diketahui bersama atau yang menjadi keganjalan di hati dari pembahasan budaya positif. Terus materi pembahasannya tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Apakah di sini ibu guru ada yang mau bertanya atau kurang jelas dalam saya menyampaikan untuk materi budaya positif? Dipersilakan. Oke, Suster Vio, dari kelima materi pembahasan, mana sih yang ingin Suster gali lebih dalam lagi itu yang mana? Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin men-sharing atau menceritakan ya, ini pengalaman saya sendiri. 5 posisi kontrol yang ingin saya lihat kembali. Oke, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi ada sebagai 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk, menghati. Nah, baik Bu Guru, ini sebagai pengalaman saya sendiri ya, ketika di dalam kelas ada anak memang sangat aktif ya, ketika kita meminta untuk duduk tenang, memang anak itu sangat aktif. Jadi kadang itu kita sambil, saya ya dengan guru yang lain sambil menunjuk, tolong duduk seperti itu. Misalnya Avanso, Dinto, minta tolong duduk. Itu dengan nada agak keras. Nah, saat itu memang anak belum merasa langsung down ya, semangatnya itu langsung turun, wajahnya itu langsung berubah. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kadang di bawah kontrol ya, di bawah kesadaran kita itu berusaha untuk ya bagaimana caranya biar anak ini tenang seperti itu ya Bu. Tapi ternyata di materi tersebut, materi ini menyadarkan saya bahwa ketika kita mau mendidik seorang anak itu tidak boleh menunjuk-nunjuk ya, tidak boleh melotot, tidak boleh dengan mata yang melotot, jari-jari menunjuk, bahkan menghadik ya. Karena mungkin dengan cara seperti itu anak-anak bisa down dan tidak percaya diri ketika mengerjakan sesuatu. Seperti itu ya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi terima kasih dengan materi ini saya boleh mendapat pengalaman untuk bisa memperbaiki diri. Oke, luar biasa. Terima kasih Suster Vio. Sangat bukan ini, tapi mau mengupas tentang guru itu sebagai penghukum. Memang benar ya, dikira itu kata penghukum itu menggunakan tindakan, maksudnya perbuatan, entah cewek, entah apa, itu tidak pernah kita lakukan di PAUD di TK. Tetapi dengan kita ngomong dengan nada keras, mata melotot sambil tangan gini, itu juga sudah sebagai penghukum.
benar-benar melalui filosofi Ki Hajar Dewantara, kita suruh kembali lagi. Kita suruh benar-benar diajak untuk menjadi pendidik yang memang dari hati ya. Jadi memang anak itu tidak bisa semena-mena langsung dimarah, dibentak, apalagi sampai ditunjuk-tunjuk. Memang rasa percaya dirinya itu hilang. Semangat yang tadinya mau belajar jadi hilang. Itu memang benar-benar terjadi. Walaupun tidak pakai tindakan yang jewer atau apalagi sampai tangannya sampai geget lah istilahnya, kita sampai gebes. Itu tidak terjadi sih. Tetapi dengan kita nada keras itu ternyata sudah menghibur. Kita itu sebagai penghibur. Nah, ini berrefleksi bersama. Terima kasih Suster Vio, luar biasa. Kemudian apakah ada lagi? Ada Bu, yang saya tertarik dengan yang paradigma baru. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma. Tadi Bu, di atas ya. Ada beberapa tahapan untuk mengembangkan budaya positif. 1. Perubahan paradigma, stimulus kontrol. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini berarti kan pengaruh dari luar, ya, pengaruh eksternal. Lalu perubahan paradigma belajar, memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Menurut saya ini memang paradigma baru karena menurut saya selama ini yang saya pikirkan adalah saya membuat rancangan pembelajaran, terus saya mengaturnya sedemikian rupa. Pertama-tama memang agar anak saya itu belajar dengan baik, anak yang saya itu belajar dengan baik. Dan pada akhirnya dengan tujuan atau dengan agar visi saya tercapai, yaitu menghasilkan. Nah, hasilkan pada akhirnya. Tetapi di sini dikatakan proses pembelajaran dibandingkan produk yang dihasilkan. Jadi, apakah bukan seharusnya tujuan yang kita capai itu akan membuat kita mengatur pembelajaran sedemikian rupa? Tetapi kalau itu kan proses pembelajaran yang kita fokuskan. Ya mungkin bukan berarti itu tidak dipikirkan ya. Tapi di sini dikatakan proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Jadi saya kurang setuju, mungkin paradigma saya masih yang lama. Jadi saya tuh berpikirnya bahwa ini saling berkesinambungan dan tujuan akhirnya adalah hasil. Gitu. Jadi tetap tujuannya memang hasil, output anak-anak, karakter anak-anak dengan proses yang berbeda. Jadi ini seperti terbalik menurut saya, menurut pikiran saya. Jadi prosesnya dulu gimana, nanti ya hasilnya itu kita pikirkan nanti. Nah, kalau saya tuh lain, mau hasilnya seperti apa, kita pikirkan proses yang bagaimana. Itu kalau saya. Itu mungkin ada sedikit benar paradigma baru karena menurut saya jadinya begitu ya. Tapi tidak harus saya setuju kan dengan pendapat atau paradigma ini. Mungkin seiring berjalannya waktu ini akan menjadi keyakinan saya juga, tapi saat ini saya merasa bahwa ini berbalik gitu. Menurut saya. Terima kasih luar biasa Suster Lee. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan paradigma belajar ya. Ini yang akan kita bahas bersama. Jadi memusatkan perhatian yang lebih besar pada proses pembelajaran dibandingkan pada produk yang dihasilkan. Tujuannya memang semua sama ya. Anak belajar itu yang nanti hasilnya yang diharapkan adalah baik. Itu tujuannya. Tetapi sekarang kita kembali ke awal dulu, yaitu proses. Jadi proses belajar anak itu memang benar-benar harus kita perhatikan. Seperti contoh kalau di TK, jadi PAUD kita ini di TK, untuk menulis angka, menulis huruf, itu ada prosesnya, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Tidak ujungnya kita hanya tahu, oh iya benar, angka
7-nya benar nak, woi angka 10-nya benar, pinter loh. Kita tidak tahu prosesnya anak belajar itu bagaimana. Jadi di sini yang kita harus pusatkan lebih besar itu pada proses belajarnya. Yaitu seperti contoh misalnya nulis angka 3. Tuh, kadang anak itu nulis angka 3 sering terbalik tuh. Jadi malah 3-nya itu burung terbang. Nah, padahal dari garis lengkung. Tapi kalau anak itu memang belum tahu, kita cuma hanya memerintahkan, ayo nak tulis angka 3 yang benar ya, karena kita ingin tahu hasilnya. Tetapi kita tidak tahu proses belajar mereka, kita hanya ingin tahu hasilnya. Ada juga yang tulis angka 3 itu dari bawah, seret, benar hasilnya angka 3, tapi untuk proses pembelajarannya, untuk membuat angka 3 ini sudah salah. Jadi yang diharapkan yaitu proses pembelajarannya itu dengan benar. Contohnya yang menulis angka 3, garis lengkung dari atas terus turun ke bawah. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kita lihat semua proses belajarnya anak-anak, bukan di akhirnya hasil yang ini. Hasilnya sama-sama benar, hasilnya benar, tetapi ada dalam pembelajaran itu prosesnya tidak benar. Jadi kita memang harus memperhatikan lebih besar dalam proses belajarnya. Kita ketahui kesulitanmu di mana sih, kamu tidak bisanya di mana, belum mampunya di bagian apa. Itulah proses pembelajaran. Maka nantinya kita akan tahu hasilnya. Jadi prosesnya dulu, baru produknya akan dihasilkan. Seperti itu. Ya, betul. Saya setuju juga. Prosesnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Jadi memang konsep yang saya pakai itu adalah keseluruhan, maksudnya output siswa ketika dia sudah lulus. Tetapi ini ternyata menceritakan bagaimana proses pembelajaran satu persatu dari setiap mungkin materi-materi yang diterima oleh anak. Kalau itu saya juga setuju bahwa memang benar kita harus punya paradigma yang demikian. Jadi terima kasih untuk mungkin pengalaman atau pengetahuan dari informasi yang mungkin ini tidak baru, tetapi kita yang kurang update, terutama saya kurang update dengan ilmu baru, pengetahuan baru yang selama ini ternyata seharusnya sudah kita pakai, tetapi kita masih menggunakan paradigma klasik yang waktu itu ketika kita sekolah kita mendapatkan itu. Terima kasih banyak, luar biasa penjelasannya. Terima kasih juga para ibu guru yang sudah aktif dalam presentasi bersama tentang budaya positif. Jadi kita disuruh kembali ke pembelajaran yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus kembali merasakan filosofi, mengupas apa sih pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu. Ternyata kita diajak kembali ke sana ya. Jadi pembelajaran yang ditawarkan Ki Hajar Dewantara itu memang harus berkelanjutan, tidak boleh dipangkas begitu saja. Karena tawaran-tawaran melalui pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Hebat semuanya. Oke, terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah TK Fransiskus Fajar Mataram dan para ibu guru. Kita bersama telah berdiskusi mengenai budaya positif. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama tentang budaya positif yang akan kita kembangkan, yang akan kita tetap jalankan berkelanjutan di TK Fransiskus ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses menuju pembelajaran yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.